Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah dari Prodi Manajemen Non-Reguler C. Di sini saya membuat sebuah video tentang konsep jual beli dalam Islam menurut analisis pemikiran Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madahib Al-Arba'ah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil review sebuah jurnal yang bertemakan tentang konsep jual beli dalam perspektif Islam yang diambil dari hasil sebuah analisis pemikiran dari Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri dalam karyanya, yaitu Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib yang diterbitkan Dar Al-Fikr Kairo sejumlah 5 jilid dengan tujuan beliau ingin mencerdaskan umat dengan menyajikan komentar atau argumen 4 mujtahid mutlak, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri memasukkan pendapat ulama 4, baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Menurut Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau muqabilat syai'i bi syai'i. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abdul Ar-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga yang terdapat dalam firman surah Yusuf ayat 20 yang artinya jualah dengan harga. Jadi, dalam perspektif Islam, jual beli dalam Islam itu berorientasi pada saling menguntungkan, mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara untuk riba dalam Islam itu dilarang atau haram, karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Untuk jual beli itu sendiri, menurut Abdul Ar-Rahman dalam karyanya menyatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah atau boleh, kemudian wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni hukumnya netral, karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya. Sementara argumen Abdul Ar-Rahman tentang wajib jual beli adalah jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum jual belinya itu sunnah. Kemudian jual beli menjadi makruh apabila barang yang diperjualbelikan itu sifatnya makruh. Kemudian jual beli menjadi haram apabila barang yang diperjualbelikannya itu haram. Untuk rukun jual beli dalam Islam, Abdul Ar-Rahman mengatakan bahwa rukun yang pertama adalah harus ada bahasa atau sigot. Sigot dipahami oleh beliau yaitu bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau tindakan. Ketika seseorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual dan tidak berkata sedikit pun, ini dipahami oleh Abdul Ar-Rahman sebagai sigot. Abdul Ar-Rahman menjelaskan rukun kedua yaitu akid atau orang yang melakukan akad. Dalam jual beli harus ada orang yang melakukan jual beli dengan memenuhi syarat, diantaranya adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan sekalipun dia masih anak-anak. Menurut Abdul Ar-Rahman, akad jual beli tidak sah apabila ada unsur paksaan. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar melakukan transaksi dan dengan seizin orang tua atau walinya. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa atau sigot, orang yang akad atau akid, dan barang yang diakadkan atau makud.
Ketiga rukun ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Dalam Islam, ada beberapa kriteria barang yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama yaitu harus ada manfaatnya. Yang kedua itu dalam keadaan suci. Jika dalam barang tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria, maka hukumnya tidak sah diperjualbelikan. Asalkan dengan catatan yang belum suci itu telah disucikan. Kemudian barang yang dijualbelikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat atau ada wujudnya atau ada di hadapan. Kemudian boleh tidak terlihat juga atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Misal seperti menjual ikan namun ikannya masih ada di empang. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dalam review kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.